Oke, teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan, edisi angkot, jalan-jalan naik angkot. Terima kasih untuk teman-teman Neo Backpacker yang sudah meminjamkan angkotnya, yang luar biasa bersih dan keren ini. Yang kita hari ini, episode kali ini podcast perdana dengan naik angkot ini bersama Pak Malik. Beliau adalah seorang praktisi literasi, saya nyebutnya gitu. Dan bisa dibilang beliau ini eksis di Malang mulai tahun 87 ya Pak ya. Mulai beliau kuliah. Ya bisa dibilang ya, bahkan Arema belum ada, beliau sudah di sini gitu. Keren banget kan. Jadi yang kita mau ngomong ini, namanya juga podcast sambil naik angkot. Ya kita lihat paling enak itu bahas tentang kota tercinta ini. Karena ketika ngomong angkot itu salah satu saya bilang apa ya, hasil budaya Pak ya. Hasil budaya transportasi rakyat yang sampai hari ini insya Allah masih eksis di tengah terpaan dan di tengah perubahan zaman, di mana yang namanya apa-apa online itu sekarang menggurita dan mengalahkan sistem transportasi rakyat dan kuno seperti ini. Menurut Pak Malik gimana Pak? Ya, selamat pagi dulur-dulur kabeh Arema. Ini salam sehat semua dan sehat semua. Ini menarik podcast jalan-jalan kali ini karena yang pertama. Dan ini benar-benar jalan-jalan. Yes. Yang pertama itu selalu berkesan dan bikin sejarah. Yes. Kata orang bijak, perjalanan 1000 km itu akan dimulai dengan langkah pertama. Dan ini adalah langkah pertama ya, untuk edisi angkot. Bagaimana angkot hari ini? Tahun 87 ketika saya kuliah, angkot ini menjadi satu moda transportasi yang penting. Yes. Mahasiswa yang pas-pasan seperti saya ini ya, line H gitu, line H dulu Pak ya, jalur E ya. Jadi saya turun di Jalan Gede atau ambil angkutan dari Jalan Jombang, kos-kosan, jalan sedikit ke Jalan Jakarta. Jalan Jakarta ini menarik ya, karena Sapardi Djoko Damono menulis puisi juga di Jakarta. Oh, di Jalan Jakarta. Ya, tentang Jalan Jakarta. Kritis kecil di Jalan Jakarta ya. Dan ya itulah moda transportasi yang penting bagi saya saat jadi mahasiswa di Malang tahun 87. Mungkin Mas Taufik tahun itu baru lahir ya, mungkin ya? Enggak Pak. Oh enggak ya Pak? Saya sudah SD lah Pak. Lanjut. Ya dan memang ketika beberapa temen kok naik angkot gitu ya, ya memang asalnya saya dari angkot gitu loh. Sehingga saya mau care terhadap angkutan umum, peduli terhadap angkutan umum, karena saya juga dulu adalah alumninya angkutan umum. Saya jalur E dulu, spesialis dari Arjosari ke sekolah saya di daerah Kota Lama. SD saya di Kota Lama. Jadi buat saya ya, asal usul saya ya dari ya anak angkot, anak yang berangkat pulang sekolah naik angkot, ya itu asal usul saya. Dan menurut saya sih angkot itu bisa dibilang cikal bakal pelajaran tentang bagaimana orang itu tidak eksklusif, orang itu mau untuk menggunakan angkutan umum. Mungkin bisa dipelajari dari angkot, karena yang sekarang terjadi platformnya angkutan umum yang digital itu tetap bukan solusi transportasi umum, transportasi yang bisa dinikmati siapapun, itu tetap aja personal gitu. Buat saya sih itu nggak mendidik ya. Jadi kalaupun memang mau membiasakan negeri ini untuk bagaimana negeri ini terbiasa dengan yang namanya angkutan umum sampai dia besar, sampai dia dewasa. Kalau saya pinjam istilahnya Mas Teguh dari Neo Backpacker itu, angkot itu bisa dijadikan literasi belajar. Bagaimana kita itu menggunakan, bagaimana anak itu terdidik untuk pertama kali mengenal angkutan umum itu ya angkot.
Karena sekarang kenapa sih anak sekarang itu kok jadi egois, pengen eksklusif, nggak mau share sama orang lain ya. Salah satunya itu mereka biasa berangkat pulang meskipun paling sederhana naik motor, tapi itu buat saya itu bukan sarana umum, itu buat saya adalah pendidikan eksklusif. Bagaimana mereka itu akhirnya mau berbagi, share sama orang untuk sampai akhirnya mereka bisa bisa menghargai yang namanya angkutan umum gitu atau transportasi umum gitu. Padahal ke depan Indonesia yang modern ya yang semuanya massal ya, angkutan massal yang nggak ada yang namanya angkutan pribadi. Tahun 87 ketika saya masih sering-sering nulis di Surabaya Post untuk rubrik lingkungan hidup, itu salah satu pola inspirasi saya ketika nulis itu naik angkot sebenarnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Terakhir mana Pak? Iki ya wis. Yang penting ada warung kopi di tersebut. Saya mengendapkan ide-ide ini salah satu pola. Jadi saya sangat terkesan dengan angkot di Malang. Itu salah satunya memang mendorong fase dalam hidup saya di bidang literasi. Jadi punya Pak Malik punya kenangan sendiri. Yes. Buat Pak Malik yang saya omongkan tadi ya, bahwa kalau perlu sekolah itu menugaskan siswa-siswa, tentunya kalau nanti sudah selesai pandemi ya, menugaskan minimal seminggu 2 atau 3 kali untuk menggunakan angkutan umum, pembelajaran tentang transportasi massal atau transportasi umum. Menurut Pak Malik itu idenya kuno banget atau gimana sih Pak? Dalam amatan saya ini masih kontekstual lah. Itu menarik masih. Nggak ketinggalan zaman? Tidak. Selama itu memunculkan memanusiakan manusia. Itu menurut saya yang harusnya ada di setiap platform digital. Memanusiakan manusia itu adalah membuktikan bahwa kita ini manusia, bukan mesin. Bukan. Memanusiakan manusia itu membedakan antara robot dan manusia. Itu yang harus kita jaga. Jadi satu kenangan saat saya kuliah di Malang itu ketika dari Mojokerto gitu ke Terminal Arjosari Malang gitu, kita mau ke kos-kosan di Jalan Jombang itu menunggu penumpang yang lain. Jadi kita akhirnya menunggu jam berapa ini penumpang akhirnya ada satu ide, ini mungkin gagasan gotong royong ya. Kalau jumlah penumpangnya sekian kita bagi 5 orang siap, lebih mahal gitu ya, lebih mahal dari harga biasa, tapi kita langsung jalan, negosiable ya. Dan seperti biasa kita semua bermusyawarah dan sepakat. Indonesia banget ya, kita musyawarah untuk mufakat ya. Kita rindu dengan bau kos-kosan, jadi ya lanjut Pak gitu. Itu saya tidak tahu apakah hari ini masih bisa merasakan itu ketika ada banyak platform digital untuk transportasi. Tapi bagaimanapun angkutan ini adalah satu hasil budaya, satu ciri khas Kota Malang. Apapun itu dan harus dilestarikan. Salah satunya memang podcast lewat angkutan kota ini bisa bagian untuk menjadikan angkutan umum itu atau angkot, kalau saya nyebutnya mikrolet zaman saya ya, ini sebagai kenangan, sumber inspirasi. Karena Malang tuh bagaimanapun orang-orang yang dulu pernah kuliah di Malang itu bisa jadi satu angkatan tuh, perangkatan itu bisa ribuan ya, 12 bisa sampai 25.000 orang baru yang datang ke Malang. Jadi saya nggak berlebihan jika memanggil Malang itu, salah satu panggilannya adalah the city of memories. Jadi Malang itu adalah kota yang penuh kenangan, dan kenangannya itu salah satunya adalah lepas dia tiap hari menggunakan angkot sebagai transportasinya pribadi, atau angkot itu ya sebagai bagian dari kota, ikon kota gitu. Jadi
kalau nggak ada angkot warna biru itu kita kayak nggak di Malang gitu loh. Ya. Jadi itu buat saya jadi ciri khas kota. Dan saya kemarin sempat berpikir gini Pak Malik, kenapa angkutan tahun zaman Perang Dunia Kedua di Manila di Filipina itu sampai hari ini masih dilestarikan gitu. Iya. Karena memang itu akhirnya jadi proud of the city, kebanggaan sebuah kota. Jadi akhirnya itu jadi sumber inspirasinya kota, jadi ikonnya kota. Dan saya punya impian ke depan besar bahwa si biru, mikrolet biru ini nantinya juga akan jadi ikon kota, sumber inspirasi, dan juga bagian yang nggak terpisahkan dari sejarah kota ini, biar nggak hilang gitu saja. Karena kita sudah kehilangan tram di tahun berapa? 20 tahun 30-an ya, tram ya Pak ya. Bemo di tahun 60-an ya. Bemo tahun 60-an sampai 80-an. Iya, tahun 87 ketika saya masih ada. ke Unisma sekitar itu masih banyak bemo ya. Tapi sudah mulai tersingkat doser. Iya. Dan saya nggak mau yang tiba-tiba karena sebuah kepentingan sesaat ikon ini hilang gitu. Budaya transportasi umum ini hilang karena keegoan kita sendiri. Jadi kalaupun nanti ada model transportasi yang lebih canggih, setidaknya ini jangan hilang, dan ini bisa jadi bagian penguatnya gitu. Karena sampai hari ini pun di Jakarta itu ternyata ya busway tetap butuh angkot ya Pak ya. Sampai ke tempat terdekat itu akhirnya meskipun ada yang MRT, ada yang canggih itu, tapi mereka tetap terintegrasi gitu, diintegrasikan. Jadi mungkin ya di episode-episode mendatang Pak Malik, kita fokus di satu titik tertentu. Ini namanya jalan apa, terus kemudian kita cerita jalan ini dulu ada apa, ada mungkin seperti itu ya. Asal tahu aja teman-teman, ini kita sekarang lagi di Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Setelah Jalan Jakarta ada Jalan Gede ini ya nanti Pak ya. Di dekatnya sekolah apa? Dempo, sekolah yang pernah jadi setting sebuah film yang fenomenal di masanya tahun 70-an ya Pak ya. Ya di Dempo. Nah ini nanti masuk Jalan Gede, ini sebagai awal. Di Jalan Gede Kota Malang itu ada apa Pak Malik? Kalau Pak Malik bisa ceritakan ke kita. Wah, ini tahun-tahun 87 ke atas itu di Jalan Gede. Nah ini kita masuk Jalan Gede. Tapi ya arek sukun. Aslinya arek Malang gitu ya. Dia di Sanggar Teater Hijau di Jalan Gede yang dekat bambu-bambu ini apa ya? Ini satu potongan sejarah seni budaya khususnya teater di Malang, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Teater Hijau. Teman Neo backpacker yang ngambil gambar gede, Jalan Gedenya. Ada satu markas teater Ideon di sini. Di situ ada Mas Irwan, di situ ada Cahyono Widianto, di situ ada Mukir Suryadi. Tadi menyebutnya si Sugir. Mukir Suryadi yang sekarang jadi musisi kontemporer di Jogja. Ya, bisa menebarkan inspirasi semangat teater bagi teman-teman di luar Malang. Oke. Salam sehat, Pak Sinwan, teman-teman teater Ideon. Sukses selalu. Teater Idiot menerbitkan satu majalah kebudayaan yang sangat fenomenal, namanya Iklim. Iklim. Ya, siapa yang sudah pernah membaca Iklim? Wah, itu keren. Nah, itu pertanyaannya ya. Iya, bahkan itu jadi satu rujukan tulisan yang sangat bagus. Jadi Pak Malik ini anu ya, bisa dibilang ya ini daerah apa? Toko buku Wilis. Wilis ya, jadi pasar buku ya Pak ya, bisa dibilang. Jadi Malang ini sebenarnya kalau kita mau mengkuliti itu banyak tempat-tempat yang bersejarah. Bahkan bisa jadi bakal sebuah sejarah besar yang ada di Republik ini. Itu banyak terjadi di Kota Malang. Itu kenapa yang membuat Pak Malik itu meskipun orang Mojokerto betah banget ada di Malang. Ya Pak ya. Lahir di Surabaya, besar di Mojokerto, kuliah di Malang. Dan akhirnya jadi Pak endemi di sini. Ya, teman-teman, mungkin episode kali ini cukup sekian. Biar penasaran, yang pasti kita bisa podcast di angkot ini di support penuh oleh teman-teman dari Neo Backpacker Malang. Terima kasih teman-teman Neo Backpacker Malang.
Sampai ketemu di podcast episode mendatang, masih di podcast Jalan-Jalan edisi by Angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam.